Ini ada suatu hasil penelitian pada tahun 1950 dari Inggris. Saya cukup pencengang juga waktu membaca. Jadi setiap kita ada hujan, sebenarnya kita dikasih berkah setara dengan 100 kilo urea. Wow, dengan catatan si bakteri mikro ini ada di dalam tanah. Oke, sahabat tani semuanya, pada kesempatan kali ini kita ketemu dengan Pak Budiono dan kita akan membahas soal pertanian. Nah, jadi gini Pak, akhir-akhir ini kan orang banyak bertanya-tanya, kenapa sih lahan pertanian kok rasanya tuh mengalami penurunan dari segi kualitasnya Pak? Nah, itu kira-kira menurut Pak Budiono itu gimana Pak? Ya, petani kita itu kan sukanya nanam padi, besok padi lagi, besoknya lagi padi. Itulah akhirnya tanah mengalami sesuatu kekurangan pada suatu unsur. Mestinya kita harus memperhatikan tentang kesuburan atau keseimbangan tanah kita. Ditambah lagi perilaku kita, petani kita kalau mupuk sudah tidak kenal dosis, sehingga karena ini berlanjut akhirnya tanah kita mengalami kerusakan. Yang ketiga, penggunaan pestisida sintetis yang terus menerus. Di samping merusak rantai jejaring musuh alami maupun OPT yang ada itu semakin resisten, yang jatuh ke tanah juga membunuh si mikroorganismenya. Mikroorganisme itu menjadi mati. Padahal itu adalah ada yang mampu untuk membantu memfiksasi nitrogen, ada yang membantu mengurai fosfat, sehingga saat kita ngasih NPK ataupun SP36 itu masih banyak yang tersisa di tanah, kita musim berikutnya sudah mupuk lagi. Karena dari hasil penelitian pemupukan fosfat itu yang mampu diserap dalam satu musim pertama itu tidak lebih dari 25%. Jadi kalau kita kasih 1 kintal, sebenarnya yang dimakan hanya 25 kilo. Oh, 25. Nah, itu. Lalu harusnya seperti apa Pak supaya bisa terserap lebih banyak lagi Pak? Ya, yang pertama tanah itu harus kita bikin sehat. Nah, untuk sehat itu berawal dari satu pola tanamnya gimana. Jadi kalau misalnya ini padi, ya besoknya jangan padi. Ada senggah, apakah palawija, apa sayur. Nah, baru padi lagi. Bayangkan Mas Rik, kalau itu diambil nitrogen padi saja, kan berkurang. Iya. Sisi lain, karena tidak diambil, akhirnya stoknya berlebih. Itulah yang dikatakan racun. Jadi adanya racun karena dia dosisnya kelebihan, tidak pada porsinya. Itu. Nah, terus yang kedua, saya sarankan petani sebelum memupuk harus konsul ke penyuluh, tanya Pak rekomendasinya berapa, atau kalau di lahan sawah bisa Pak di BPP itu biasanya kan ada alat namanya PUTS, kalau di daerah rawa PUTR, kalau di lahan kering PUTK. Nah, analisa itu Bapak penyuluh, Ibu penyuluh bisa bantu. Oh ini Pak N-nya sekian, N-nya sekian, akhirnya rekomendasi berikutnya jelas, tepat. Itu. Nah, yang ketiga, arahkan petani kita untuk berbudidaya secara sehat dengan penggunaan pestisida alami, baik itu pakai agen hayati maupun dengan pestisida nabati. Lambat laun kimia sintetis bisa kita kurangi, sehingga apa? Tidak tekanan itu semakin berat ke tanah. Sahabat kita aja yang bantu kita ikut mati. Nah, jadi dengan pola tanam yang baik, pemberian pupuk yang berimbang sesuai kebutuhannya, kemudian pestisida yang bijak biar dia tidak membunuh dari sahabat kita, ya agen hayati tadi, dan juga otomatis fauna-fauna di tanah seperti cacing, hewan-hewan mikro yang lain itu membantu menyuburkan tanah. Sudah begitu yang ngambil tidak melulu padi, besoknya jagung ataupun sayur dan sebaliknya. Itu. Lalu Pak, mungkin di antara sahabat tani semuanya kan ada lahan tertentu yang memang mungkin bisa tanam padi, tapi kalau memang mau rolling atau mau rotasi kayaknya tidak memungkinkan deh. Contohnya lahan rawa. Nah itu gimana solusinya tuh Pak? Nah,
Ini bisa dicoba dan sekaligus mungkin dari pengalaman kami juga bisa kita kembangkan mina padi. Jadi ikan itu yang akan merolling hara itu karena sekresinya dia juga menjadi kesuburan, memberi penghidupan mikro. Kalau ada ikan kita mau nyemprot pakai pestisida kimia otomatis hati-hati, ikannya kita mati nanti. Iya. Juga bisa dengan pertanian terpadu. Satu sisi adalah sana ada ternak, ya kita berikan kompos, kita berikan pupuk organik, dan semakin ragam mikroorganisme semakin baik. Kalau kita mau bikin donat itu ada 10 jenis, kok ada satu aja yang tidak kita beri, apa jadi itu donat? Sama dengan tanah. Pekerja kita mikroorganisme seharusnya butuh 1000 jenis, ternyata kita hanya mengandalkan 4 jenis atau 5 jenis saja. Berarti kan ada yang tidak terurai, atau mata rantai mikroorganisme ataupun fauna di dalam tanah kita ada yang terputus. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lalu menurut Pak Budiono, sejauh mana sih peran dari mikroorganisme terhadap mendukung kesuksesan pertanian, Pak? Nah, yang pertama yang jelas, kita sering setelah panen kita tinggal. Jerami ini kan harus diurai. Kalau tidak terurai, nanti satu terjadi amonifikasi dari hasil itunya, akhirnya pH-nya drop, pH-nya rendah. Terus yang kedua, otomatis dengan rusaknya atau bahan organik tadi yang tidak sempurna diurai, kan menimbulkan bau busuk. Pada akhirnya nanti tikus berkembang. Dengan pH yang rendah juga, yang sebenarnya tadi tanah sudah tersedia unsur A, unsur B menjadi tidak tersedia. Karena ketersediaan hara itu hanya didominasi di pH 5,5 sampai 7. Di luar itu dia sangat rendah. Padahal ada. Seperti gini ibaratnya, Mas Rifki, ini ada makanan, tapi tangannya tidak mau ngambil. Nah, kayak gitu, ada makanan tapi tidak tersedia. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Jadi kalau saya boleh saran, ya sebaiknya berikan tadi pertanian terpadu masuk, terus mina padi juga masuk, pemberian bahan-bahan organik yang cukup dengan agen hayati yang lebih beragam. Gitu. Kemudian Pak, kan mikroorganisme itu ada yang sifatnya bisa memfiksasi nitrogen, artinya kan dia ngambil nitrogen di udara kemudian masukin di dalam tanah. Ada juga yang bisa melarutkan fosfat, artinya bisa melarutkan fosfat seperti itu. Nah, boleh nggak Pak dijelasin? Mungkin yang dimaksud dengan fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh mikroorganisme itu seperti apa, dan proses pelarutan fosfat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi gini, ini ada suatu hasil penelitian pada tahun 1950 dari Inggris. Saya cukup pencengang juga waktu membaca. Jadi setiap kita ada hujan, sebenarnya kita dikasih berkah setara dengan 100 kilo urea. Wow. Dengan catatan si bakteri mikro ini ada di dalam tanah. Yang biasa bekerja di situ biasanya dia itu diantaranya Azotobacter, ya, Nitrosomonas, itu membantu menangkap memfiksasi air dari udara. Dan dia umurnya rata-rata, saya pernah baca referensi itu 4 hari. Cuma 4 hari berarti? Iya, umurnya. Kalau dia lebih dari itu mati berarti, Pak? Iya, mati. Dia menyumbangkan protein, menyumbangkan senyawa-senyawa selat, dan itu tanah pertanian kita boleh dikata kekurangan selat. Kenapa tanah-tanah dulu itu sehat? Ya, karena masih ragam mikronya masih tinggi, karena ragam hayati, biodiversitasnya masih tinggi. Kalau itu udah merosot ya otomatis itu. Terus yang mengurai tadi, ada bakteri-bakteri jamur yang memang bagian menguraikan si fosfat. Di antaranya asam-asam fosfat itu bisa diurai sehingga dia dari yang PO3 bisa dimakan oleh tanaman menjadi PO4. Kalau PO3 racun, tapi hanya ketambahan oksigen 1 jadi PO4 makanan. Nitrogen, NO2
nitrit racun. Racun. Tapi ketemu O lagi satu jadi NO3 makanan. Nah, sebenarnya hanya permainan ion kation aja itu di tanah. Iya. Nah, itu yang memainkan mikroorganisme. Itu. Lalu kalau boleh kami tahu Pak, bahan-bahan apa sih yang mungkin selama ini terbuang oleh petani yang sebetulnya justru bagus bagi makanan mikroorganisme Pak? Ya, jadi yang pertama kalau kita amati petani kita, satu, sering membakar jerami secara terbuka. Sekam sering dibakar di penggilingan-penggilingan secara terbuka. Nah, ini yang harus kita jadikan arang. Berarti arangnya Pak ya, yang maksudnya ketika kita bakar tapi nggak sempurna jadi hitam-hitam kayak gitu ya Pak? Nah, jadi kalau dia putih itu kandungan silikatnya tinggi dan itu tidak baik. Ya, benar padi butuh silikat, tapi dia pada kadar tertentu malah menjadi rusak tanah kita. Berarti silikat terlalu banyak juga nggak bagus Pak ya? Ya, terus dia yang lebih dibutuhkan adalah senyawa karbon. Karbon. Makanya sekarang udah rame gaungkan bagaimana menekan efek rumah kaca itu emisi karbon tadi. Karena kalau karbon bisa kita stok di dalam tanah, otomatis CO2 tidak ada di udara. Nah, itu kita tangkap karbon supaya tersimpan di tanah. Kalau karbon tersimpan di tanah, dia akan menjadi rumah-rumah mikroorganisme tadi. Karbon tadi Pak ya? Ya, di pori-porinya. Nah, pori-pori ini yang ukurannya mikron tadi, bahkan sampai nano, itu adalah rumah-rumah dari mikroorganisme. Dan unsur-unsur hara yang mana di situ dalam bentuk ion atau kation yang selama ini ada air mengalir, dia ikut, ada panas, dia ikut menguap. Kalau dia terus masuk ke dalam tanah mengalami perkolasi, istilahnya tercuci, ya otomatis yang di sekitar akar kan miskin. Nah, tapi kalau ada senyawa karbon atau arang tadi, atau bahasa kerennya biochar, nah, itu akan menjadi daya serap. Jadi diikat baik air, nutrisi, menjadi rumahnya bagi si mikro sahabat kita tadi, otomatis dia tidak kemana-mana, ngumpul di sekitar akar, otomatis akar tanaman akan sehat. Lalu arang sekamnya tuh apakah cukup arang yang mungkin yang hitam-hitam itu atau mungkin ada proses lagi Pak supaya bisa memaksimalkan dari Jadi gini, pengalaman dari beberapa perbandingan kami, kalau arang itu hanya kita onggokan arang ya, sekem hanya kita bakar sampai hitam saja. Itu kalau 1 hektar kita butuh 5 ton. 5 ton Pak, banyak juga ya. Tapi kalau kita serbukkan, digiling berarti Pak ya? Nah, betul, di dismil, ditepungkan, itu kita hanya butuh 1/10-nya. Berarti lebih hemat. Jauh. Kalau ada alatnya yang kami sudah kembangkan juga, itu namanya teknologi nano, itu malah hanya butuh 50 kilo sehektar. Itu kita tabur merata atau kita campur saat kita mau memberi pupuk kita. Dengan cara seperti itu pupuk kita bisa terhemat sampai 30%. Caranya gimana tuh cara penghematan itu Pak? Nah, jadi gini, serbuk ataupun bubuk karbon tadi bandingan 1 sama NPK atau pupuk ini bandingannya 3. Jadi 3 sak pupuk, yang 1 sak biochar. Biochar yang gilingan dismil tadi Pak. Ya, kita campur. Nah, fungsinya 1, dia sebagai proteks dari hara yang ada di pupuk. Gimana tuh Pak? Sebagai jaketnya. Dia sifatnya absorben. Nah, ini karena kering, dia akan nempel ke situ. Dan nempelnya itu sama dia menyimpan sebagian masuk ke porinya. Dan dia kalau mau kontak ke luar, itu secara pelan-pelan. Tidak seperti sekarang, karena tidak ada jaketnya, kita pupuk urea, ya hari ini menguap, mengalir,
yang bisa diserap tanaman ya tidak lebih dari 30-40 saja. Berarti boleh nggak saya simpulkan Pak bahwa ketika ada yang biochar, mungkin saya bilang mungkin mikrobiochar Pak ya, karena nanobiochar kan ada lagi. Mikrobiochar itu mungkin bisa membuat pupuk yang tadinya sifatnya fast release jadi slow release gitu Pak. Betul. Menjadi pelan dikeluarkan. Dan itu rambatannya juga seperti elektro. Jadi kalau di sana semakin banyak yang perlu disuplai ya dia akan mengeluarkan banyak. Tapi kalau di sana sudah cukup ya dia pelan, akan ditahan. Itu jadi kayak alir gitu. Kalau air sudah seimbang ya sudah berhenti. Tapi kalau ini berkurang ya air itu kan akan ngalir. Sama dengan apa yang disimpan di dalam biocat itu. Lalu berarti efeknya kita tuh nggak perlu terlalu sering lagi pupuk Pak ya? Betul. Bahkan kandungannya, jumlahnya pupuk biasanya kalau 3 kintal, kalau sudah dicampur dengan biocat ini maksimal 2,5 250 kilo aja. Bahkan kalau tanahnya sudah semakin membaik bisa dikurangi sampai 200 kilo. Nah, jadi secara umum mampu menghemat sampai 30%. Wow, luar biasa. Nah itu kalau kita hitung satu kabupaten aja udah ngehemat berapa miliar gitu. Padahal ada di daerah-daerah tertentu justru sekam itu dibuang-buang Pak ya. Sisi lain pupuk kesulitan. Ya, kalau pupuknya tersedianya terbatas, apalagi harganya mahal, kita harus hemat. Kalaupun ada dihemat-hemat. Nah, caranya tadi dikasih jaket supaya tidak cepat habis. Lalu mungkin pasti sahabat tani di sana pasti bakal bertanya-tanya Pak, kan tadi pembuatan sekamnya itu apakah cukup hanya digiling biasa atau ada proses yang lain Pak untuk menciptakan mikrobiochar tadi Pak? Ya, jadi waktu pembakarannya kan harus tertutup. Jadi kita bikin itu kayak drum, ada 2 ukuran. Drum yang kecil itulah tempat sekam ataupun tongkol jagung kita ataupun seresah atau biomasa apapun di situ. Nah, itulah yang kita bakar secara tidak langsung. Karena yang kita bakar adalah drum yang besarnya. Dan tertutup. Karena kalau ada oksigen yang masuk, karbonnya akan lepas. Kenapa? Karbon ketemu oksigen jadi CO2. CO2 ke udara. Berarti nggak bisa kayak yang di petani-petani kan kadang udah ditumpuk kan sekam ditumpuk terus dikasih sesuatu terus dibakar di dalamnya, nggak bisa pakai cara gitu Pak ya? Itu efisiensinya nggak lebih dari 50-60%. Kenapa? Ya tadi itu yang di permukaan ini udah kontak dengan udara, ya dia terbang. Itu. Cuman kalau di tingkat petani mungkin pasti bakal banyak yang bertanya kan, otomatis kalau kita membuat seperti itu kita butuh alat lagi Pak. Nah mungkin dia sahabat tani pasti akan ada yang membanding Pak ya, membandingnya kayak gini. Mending aku yang berbakar biasa aja nggak apa-apa deh, cuman efisiensi 50-60% tapi lebih hemat. Nah kayak gitu. Kira-kira menurut Pak Budiono bener nggak cara yang seperti itu kan, mau cari kepraktisan mungkin Pak? Nah, kalau boleh saya saran, kalau petani kita larang kan kasihan juga. Kita kasih edukasi, bikin lubangan di dalam tanah. Itu aja, nggak usah pakai alat. Lubangan gali dalam tanah 1 meter, ya tentunya di tempat yang kering. Gali 1 meter, sekam kita masukkan. Nah, udah kita bakar. Nanti otomatis Pak, itu nanti yang di ujung sana kita kasih lubang. Biar apa? Jadi tadi untuk keluaran apinya ini biar kalau apinya tidak dapat oksigen juga mati juga. Nah, paling tidak sudah terbatasi jumlah oksigen di dalam pembakaran itu. Artinya kalau itu bisa kita batasi, yang mengalami pelepasan CO tadi ya bisa dikendalikan. Nah, ya tadi itu paling tidak kalau yang terbuka hanya 50%, kalau dengan yang di dalam tanah tadi ya 70 lah, kan sudah meningkat itu, sudah cukup baik itu. Lalu kalau yang terbuka tadi 50-60 kan otomatis misalnya anggaplah itu sudah jadi arang sekamnya Pak ya. Nah kalau itu digiling jadilah mungkin serbuk kecil. Bisa nggak itu masih tetap bermanfaat nggak itu Pak? Ya itu yang kita harapkan dengan bubukan yang karbon hitamnya tadi yang sudah kita bikin tepung atau bubuk tadi. Itu yang kita manfaatkan. Tapi itu 50-60% loh, bahkan terbuka, nggak apa-apa ya berarti. Nah, makanya tadi itu, kalau misalnya tadi butuhnya
kita perlu 500 kilo, ya kalau dengan cara itu ya butuh 1 ton. Ya kan? Berarti meskipun dengan cara yang mungkin tidak efisien, tetapi dengan dosis yang ditambah bisa berarti Pak ya? Bisa. Oke. Banyak kan? Artinya kan ini alternatif dan angin segar nih buat teman-teman semua. Ya tapi sebenarnya ada peluang satu lagi Pak. Kalau sampean bisa bikin alat tadi dari belum bekas, kita dapat satu produk yaitu namanya smoke liquid, asap cair. Itu untuk pelarut pestisida nabati. Nah, itu juga peluang buat petani untuk menghemat pestisidanya. Tadi menghemat pupuknya, sekarang supaya pengendaliannya secara bijaksana, ya harus pakai Pesnap. Pesnap kalau hanya ditumbuk-tumbuk semprotkan. Waduh, yang mati Pak, yang mati Pak, karena kelarutannya rendah. Dari asap cair tadi dia bisa melarut sampai 80-90%. Ya itu. Mungkin kalau Pak Budiono boleh sharingkan sedikit apa sih yang terjadi kok bisa asap cair itu bisa memperkuat atau mengefektifkan dari kekuatan pestisida nabati Pak? Ya, jadi gini, kalau kita beli pestisida di pabrikan itu ya, itu kan ada 3 komponen bahan aktif. Nah kalau kita contoh kalau di Mimba salah satu bahan Pesnap ya, itu kan ada senyawa NIM-nya. Nah itu bahan aktif. Kalau asap cair tadi kita berikan, dia akan menjadi pelarut karena dia hidrokarbon. Nah kalau di pupuk pestisida sintetis yang di pasaran itu pelarutnya hidrokarbon, tapi kita bisa bikin sendiri dari asap cair. Berarti sebenarnya selama ini sesuatu yang dapat mengefektifkan kegiatan pertanian itu ada aja sebetulnya di sekitar kita. Di sekitar kita, apalagi kalau daerahnya banyak itu kelapa serabut, itu lebih bagus itu. Jadi makin tinggi kualitas bahan limbah, dia makin tinggi dia punya efek ke tanaman kita. Itu. Lalu kalau bahan-bahan untuk pembuatan kayak macam asap cair yang paling tinggi menurut sepengalaman Pak Budiono itu dari bahan apa Pak? Serabut kelapa. Serabut kelapa. Bisa. Terus yang kedua dari ini pelepah atau tangkosnya sawit, itu bagus juga. Kalau yang arang sekam tadi di nomor berapa tuh Pak? Nah itu medium lah. Medium. Tengah-tengah berarti. Ya, masih cukup ya, lumayan lah. Tuh, karena kalau yang tadi itu mahal itu. Saya pernah dapat tawaran dari Jerman itu, dia berani beli 1 kilo sampai 150. 150.000 1 kilo. Gitu. Nah ini yang saya menggelitik, ada apa mereka berani beli mahal? Ternyata senyawa karbon di sana mahal. Dan sudah dipakai untuk industri-industri berat, termasuk HP kita ini sudah mengandung senyawa nano karbon tadi, nano cat itu tadi. Nah, itulah. Jadi, itu kalau kita terapkan ke pertanian kita, insya Allah dia akan lebih dahsyat lagi. Sayangnya di tempat kita belum terekspos, akhirnya kan belum pada tahu. Padahal kan di daerah sana orang berani bayar mahal. Ya itulah makanya ini di era digital ini moga-moga ya silaturahim kita ini bisa menjadikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman penyuluh, kelompok-kelompok tani. Ternyata di sekitar kita itu kekayaannya luar biasa. Iya, bahkan luar negeri saja itu mau beli itu. Nah, apalagi dengan sekarang tahu kalau pemanasan global pengaruhnya karena efek rumah kaca, dan itu diakibatkan karena emisi gas karbon tadi. Nah untuk meredam itu apa? Yaitu pemanfaatannya Pak. Ya. Jadi lingkungan dapat, ekonomi dapat, sosial yang dulunya orang kerja sendiri bisa gotong royong di kelompok. Jadi aku punya sekem berapa 5 karung. Nah, jadi nanti kelompok yang milenial itu bisa dibuat semacam regu untuk memproduksi itu. Oke, yang selanjutnya nih Pak. Ini kan di tengah mungkin sudah isu beberapa, bukan isu ya, fakta yang terjadi di beberapa bulan terakhir kan, harga pupuk melambung tinggi. Nah sebenarnya
kita sebagai petani gimana sih supaya bisa apa ya mengefektif dan mengefisienkan dalam penggunaan pupuk itu, Pak? Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah awali bahwa dengan menggunakan biocat tadi kita bisa mengefisienkan 30%. Bayangkan kalau 1 hektar bisa dihemat 1 karung saja 50 kilo. Nah ini kalau ada 1000 hektar udah 50 ton. Nah 50 ton kali harga katakan 3.000. Iya. Kali berapa itu sudah. Jadi penghematan pupuk bisa dilakukan dengan biocat. Mengenai siasat bagaimana kita bisa menghemat penggunaan pupuk, yang kedua adalah dengan pola tanam. Biar tanah itu tetap sehat. Contoh sekarang, sebenarnya nitrogen kita tidak usah beli. Kalau kita punya biocat, tinggal kencing sapi, disiramkan ke situ, N-nya sudah tersimpan di dalam biocat. Jadi biocar kasih siram sama kencing sapi udah jadi, Pak ya? Sudah. Ada proses fermentasi nunggu nggak atau gimana gitu? Itu paling nggak seminggu. Kenapa? Air kencing sapi, Mas, itu mengandung 1-2% nitrogen. Apalagi kalau sapi yang betina lagi hamil atau lagi menyusui, itu bisa sampai 3-4%. Bayangkan. Belum lagi di sana ternyata ada namanya GPT auksin. Padahal auksin itu mahal. Itu 1 liternya paling tidak mengandung 0,248 ppm. Dan itu penggunaannya 1/10.000 saja itu sudah punya efek. Kalau GPT di situ. Dari yang apa? Yang dari kencing sapi yang di biocar tadi, Pak? Iya. Nah, untuk merangsang pertumbuhan akar supaya dalam perebutan hara tadi tidak cepat hilang di lingkungan, akar ini kan harus kita bikin sehat. Dibikin terjadi apa ya istilahnya akar-akar baru atau muda. Nah itu kita bisa pakai air kelapa. Air kelapanya siramkan ke biocat. Jadi biocar siramin air kelapa. Ya. Dosisnya berapa tuh, Pak? Maksudnya biocar berapa, air kelapa berapa? Ya. Jadi gini, secara umum kalau kita punya biocat katakan 1 kilo, ya setidaknya itu pada titik kejenuhan dia kita siram paling tidak 1-2 kalinya. Jadi misalnya ini ada kencing sapi 1 liter, ini air kelapa 1 liter, biocatnya ini 1 kilo sampai 1,5 kilo. Kita siramkan gitu. Duh Pak, nanti kan apa jemek gitu. Biarkan dia menguap, itulah air yang menguap. Tapi kalau yang nitrogen, nutrisi-nutrisi yang lain dia dijerap oleh ya diikat sama anunya. Iya, jadi benar. kayak difilter. Air boleh keluar, tapi nutrisi diikat sama dia. Iya. Tapi kalau boleh nggak Pak air kencing sapinya diganti Pak? Ya. Sama kencing sendiri Pak? Nah, ya kita ada beban moral saja. Kalau sisi kandungan justru lebih baik. Oh lebih baik ya? Ya, hanya secara kultur, sosial itu masih belum diterima. Apalagi tanda petik kita nggak tahu kalau kita kencingnya kita sendiri mungkin kita sehat, kita tahu lah untuk tanaman nggak masalah. Tapi kalau orang lain, jangan-jangan kena penyakit A, B, C, iya. itu aja. Berarti kalau memang mau penggunaan buat kita pribadi ya punya kita sendiri nggak masalah. Ya, silakan. Yang penting nanti jangan bilang ke tetangga, Bu ini tak kasih sayur ini. Oh iya Pak, makasih. Padahal itu kencingnya kita. Nggak mau masak dia lagi. Ya hanya itu aja. Jadi kalau kita mau menambahkan itu, ya kita sarankan dari kencing ternak. Yang paling bagus malah kencing kambing atau kelinci. Itu paling bagus. Baru sapi. Nah kalau kita misalnya mau punya ternak ayam, nah dari kotorannya itu yang kita bikin cair, terus kita siramkan ke biocat, atau sebaliknya biocat yang kita tabur ke kotoran sapi atau kotoran ayam tadi, sehingga dia akan menjadi kompos plus biocat. Mungkin tambahan lagi Pak, soal biocar ini kalau diaplikasikan single Pak ya, maksudnya single itu kan sendirian.
Jadi bisa nggak biochar itu langsung kita taburkan pada lubang-lubang tanam, Pak? Kan misalnya contoh saya nanam cabai, Pak ya. Cabainya kan udah anggaplah usia pertengahan sekitar 30 sampai 40 hari misalnya. Nah, boleh nggak biochar itu langsung ditaburkan di lubang-lubang tanam? Ya, kalau kita sebar atau kita tabur ke lubang tanam ataupun kita campur dengan kompos, itu yang pertama, dia ternyata mampu menjadi deremediasi. Jadi untuk penyihatan dari tanah kita. Ya tadi itu, E-nya diambil, fosfatnya diambil, kaliumnya diambil, ada seng di situ tidak diambil. Akhirnya kan kandungannya tinggi. Iya. Nah, yang tinggi inilah yang diserap sama biochar tadi. Jadi racun-racun di tanah dia akan diremediasi, dinetralkan oleh si biochar. Terus yang kedua, kalaupun ada kelembapan yang terlalu tinggi, dia serap air itu, dia simpan. Berarti justru lebih mengamankan dari risiko penyakit, Pak ya? Nah, langkah berikutnya, karena di situ sudah ada rumah-rumah agen hayati, ya otomatis. Jadi tentara-tentara kita berupa agen hayati tadi, Trichoderma ataupun yang lain-lain itu, dia sudah punya benteng. Nah, sementara ini bentengnya pora-poranda kena pestisida. Selama ini bukan benteng, Pak, banteng. Ya itulah artinya dengan kita berikan biochar banyak manfaat bagi petani, baik secara tanahnya menjadi lebih baik, secara fisik, secara kimia, secara biologi, kelembapannya tanah bisa dijaga. Apalagi di Kalimantan, tanah liat, kalau udah basah berat, diolah sulit, kalau udah kering wantat luar biasa. Nah, itu perlu bahan organik atau karbon ini. Itu. Terlebih, Pak, sekarang kan musim hujan, Pak ya. Musim hujannya mungkin bisa dibilang hampir semua tanaman itu kan risiko penyakit, Pak ya. Boleh nggak biochar ini kita tabur ke lubang tanam sebagai langkah antisipasi terhadap penyakit, Pak? Ya. Jadi pertama, biochar ini dia mampu menyerap unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Terus yang kedua, ternyata dengan dia punya muatan yang netral ini, dia mampu menangkap racun-racun tadi, baik itu yang muatan positif maupun yang negatif. Nah, penyakit ini banyak di gram negatif, artinya tidak seliweran, ganggu akar kita, dijerat sama dia. Padahal di dalamnya sudah ditunggu oleh agen hayati kita, dia diam, hancurkan di situ. Jadi kayak ini istilahnya kita mau menjala penyakit, dijala dia. Setelah dijala, di dalamnya sudah ada tentara kita. Jadi seperti itu kerjanya. Jadi kelihatannya sadis tapi ya seperti itu. Nah, berarti sebetulnya kita itu seandainya mau ya, Pak, menggunakan bahan-bahan yang mungkin ramah lingkungan ya, bisa dibilang justru dapat membuat pertanian kita jadi lebih baik gitu, Pak ya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga apa yang tadi kita diskusikan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan juga menjadi harapan kita bersama.